Halau bus salah arah, kaki seorang anggota polisi lalu lintas terlindas bus. Akibatnya korban alami patah tulang kaki. Anggota Polantas ini tampak kesakitan akibat kakinya terlindas bus pariwisata di kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar Madiun, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat korban hendak menghalau bus yang nekat melintas. Bus yang dikemudikan warga Yogyakarta itu melaju dari arah Ponorogo melalui Jalan Maijen Panjaitan hingga Tamrin. Jalur ini seharusnya tidak boleh dilalui bus dan kendaraan besar lainnya. Naas saat putar balik, roda kanan bus melindas kaki korban. Akibatnya korban mengalami luka patah tulang kaki. Saat kernet dan sopir bus hendak diamankan, keduanya justru melawan. Akibatnya keributan sempat terjadi. Namun saat putar balik itu ada kejadian dihentikan di sisi kiri itu kelihatannya kurang berkenan sehingga dia harus merubah arah sehingga ban kanannya mengenai kaki kiri anggota kami. Sopir dan kernet bus telah diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota untuk dimintai keterangan. Kasus ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit kapal motor yang membawa puluhan wisatawan karam di perairan Pulau Salanama, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil menyelamatkan diri ke pulau. Di hutan ya ini. Sekarang mau bantuan. Inilah video amatir saat kapal motor karam di sekitar Pulau Salanama, Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Tiram menuju Pulau Pandang mengangkut 66 penumpang dan awak kapal. Di hutan ya ini. Sesampainya di Pulau Salanama, kapal kandas dan menabrak karang. Akibatnya lembung kapal bocor dan kemasukan air. Untuk seluruh penumpang langsung turun dan menyelamatkan diri ke pulau sesaat sebelum kapal karam. Depan orangnya. Sulitnya jaringan komunikasi membuat evakuasi seluruh penumpang sempat tertunda. Kami sudah mendapatkan dua kapal ikan yang telah mengevakuasi lebih awal, yaitu 9 orang dan 26. Terus kami menggunakan kapal perahu angkatan laut bisa menyusup ke Pulau Salanama, mengamankan lagi 31 orang penumpang dan kami bawa ke evakuasi ke kapal. Lanjut, kami langsung membawa ke pelabuhan Tanjung Tiram. Sekira pukul 2.30 dini hari kami sampai di sini. Jadi jumlah penumpang berikut dengan kru kapal ada 66. Dugaan sementara penyebab kapal karam tersebut karena kelebihan muatan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Idul Fitri 2026 diprediksi terjadi hari ini. Pemudik motor dan mobil pribadi kembali memadati jalur arteri Pantura, Cirebon, Selasa pagi. Pemirsa, kepadatan ribuan kendaraan motor dan mobil pribadi pemudik arus balik terjadi di persimpangan 4 Palimanan. Para pengendara bergerak dari arah Jawa menuju Jakarta dan juga Bandung. Volume kendaraan terus melonjak signifikan sejak Senin kemarin. Akibatnya kendaraan motor sempat mengular hingga 500 meter. Untuk urai kemacetan, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon akan memperlakukan rekayasa sistem buka tutup. Hingga hari ini pemirsa tercatat 13.905 kendaraan motor melintas dari arah Jawa menuju Jakarta dan Bandung. Diperkirakan lonjakan kendaraan pemudik ini akan terus meningkat pada sore dan juga malam hari nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kita bergabung bersama rekan jurnalis iNews, ada Toh Iskandar di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Ya, selamat siang Toh Iskandar, bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik,
Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memasuki puncak arus balik pada H+4 setelah Lebaran. Ribuan kendaraan pemudik sepeda motor yang melintasi di jalur arteri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini sudah menunjukkan tanda-tanda kepadatan atau kemacetan. Bahkan di persimpangan 4 lampu merah Palimanan ini merupakan titik rawan kemacetan, Yasmin, di mana ribuan kendaraan baik roda 2 maupun mobil pribadi terjebak kepadatan, bahkan mengular hingga 2 km sendiri. Bahkan tadi pagi menunjukkan angka di kendaraan yang sudah melintas bahkan sudah mencapai 17.000. Namun hingga siang ini terdapat ribuan kendaraan sepeda motor, terdapat 22.000 kendaraan yang melintas, Yasmin, di mana juga pihak kepolisian dan Dishub Kabupaten Cirebon rata-rata kendaraan roda 2 yang melintas di jalur arteri ini per 1 jamnya mencapai 1.700 kendaraan, Yasmin. Dan terlihat juga di sini merupakan titik rawan kemacetan sendiri, Yasmin. Dan dapat diperlihatkan di sini juga, Yasmin, iring-iringan kendaraan roda 2 maupun kendaraan mobil pribadi juga harus bergiliran menunggu jalannya arus kendaraan dari arah Bandung yang melakukan ke Cirebon sendiri. Dan nampak terlihat juga di sini, dan memang mengingat volume kendaraan pemudik sepeda motor ini meningkat sejak pada hari Selasa kemarin yang merupakan puncak arus balik sendiri, ya. Dan terlihat juga di belakang sana hingga siang ini meski terik cuaca di Kabupaten Cirebon panasnya pada siang hari ini tak menyurutkan bagi para pemudik yang sedang melakukan balik ke sejumlah kota Jakarta dan Bandung. Dan memang di persimpangan ini, Yasmin, merupakan pemecahan arus antara dua kota ibu kota sendiri, yakni kalau mengarah lurus ke sana jalur ke arah Bandung dan Majalengka. Namun kalau kita melihat sebelah kanan itu berkelok ke arah kanan merupakan jalur yang akan tujuan ke Jakarta sendiri. Seperti itu, Yasmin. Kembali ke Yasmin. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Iskandar melaporkan langsung dari jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, suasana arus balik Lebaran di stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik yang telah tiba di Jakarta. Pemirsa, area kedatangan stasiun Pasar Senen ramai oleh para pemudik dari berbagai daerah yang baru saja menginjakkan kaki di Jakarta. Hingga hari ini jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Senen mencapai 17.396 orang. Sementara untuk kedatangan jumlah penumpang mencapai 18.502 orang. Beberapa penumpang memilih kembali hari ini agar memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum kembali beraktivitas normal pada esok hari. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari ini. Pemirsa, sebelumnya ratusan penumpang kereta tujuan Jakarta masih memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat pada Rabu pagi. 2 kereta api tujuan sejumlah stasiun di Daup 1 Jakarta masih dipenuhi penumpang. Sebagian besar diantaranya merupakan pemudik yang kembali ke Jabodetabek dikarenakan sudah mulai masuk kerja. Namun ada pula yang sengaja pulang lebih awal karena sudah melakukan pemesanan tiket sejak jauh-jauh hari. Hingga H+4 pemirsa, angka tertinggi penumpang berangkat dari stasiun Cirebon terjadi pada Selasa 24 Maret 2026 dengan jumlah 13.000 lebih penumpang. Pemirsa, 4 mobil dan 1 truk terlibat tabrakan beruntun di kilometer 164B Tol Cipali. Akibatnya 3 penumpang mobil terluka. Pemirsa, 4 mobil dan 1 truk terlibat dalam kecelakaan beruntun di kilometer 164B Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk ekspedisi mengerem mendadak karena mengantuk.
Supir truk mengaku sudah rem dari jarak jauh, namun tetap tidak bisa menguasai laju truknya hingga tabrakan tidak bisa dihindari. Akibat kecelakaan, 3 penumpang mobil terluka. Pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas. Tabrakan beruntun melibatkan bus, truk kontainer, minibus, dan juga sepeda motor. Kecelakaan terjadi diduga akibat bus berhenti mendadak sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindar. Pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Korban selanjutnya dievakuasi petugas ke ruang jenazah di Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari, Kabupaten Karawang. Selain itu, pemirsa, petugas juga segera mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kejadian ini sempat menyebabkan antrian panjang kendaraan terjadi dari arah Jakarta maupun Cirebon.